bahwa Amerika Serikat ataupun Amerika bagian utara dan juga selatan itu warnanya merah, ya, artinya penyebaran ataupun jumlah kasus dan juga jumlah korban meninggal di Amerika ini juga sangat tinggi. Padahal kita tahu bahwa ini di China. Artinya kalau kita bandingkan dengan beberapa kejadian virus dalam sejarah sebelumnya virus SARS, virus MERS, tapi memang kita lihat tingkat kematiannya relatif tinggi, tapi penyebarannya relatif rendah. Tapi kalau kita bandingkan dengan COVID-19 ini, kita lihat penyebarannya sangat cepat, meskipun kalau kita lihat rate-nya sendiri masih relatif lebih rendah dibandingkan dari virus SARS dan juga MERS. Ini juga kita lihat beberapa secara kumulatif, ya, sehingga dengan akhir ini kita lihat ini jumlah korban meninggal. Di sini kita lihat bahwa ini juga menunjukkan bagaimana penanganan COVID dari masing-masing negara. Jadi kita lihat yang paling di atas itu Brazil, US, Prancis, India, dan juga Iran, ya. Jadi ini juga bisa mengindikasikan juga bahwa kondisinya penanganan COVID dari negara-negara tersebut relatif masih kurang optimal, ya. Tapi kalau kita lihat di sini ada juga beberapa negara di bagian, misalkan yang kita mencontoh misalkan Jepang, South Korea, ya, ini sudah relatif penanganannya sudah lebih baik, ya, dibandingkan dengan negara-negara tadi di bagian di benua Amerika. Nah, mungkin ini saya akan menyampaikan juga bagaimana konsep dari dampak dari COVID-19 ini terhadap ekonomi global, ya. Yang tadi saya katakan, krisis COVID-19 ini memang agak berbeda dengan krisis-krisis yang pernah pergerakan global alami sebelumnya. Ya, kita mengalami 97-98 krisis Asia, itu jatuhnya mata uang di kawasan Asia termasuk rupiah terhadap dolar Amerika, sehingga merembet pada krisis keuangan di Asia. Tapi kita tahu bahwa pada saat itu negara-negara maju relatif lebih stabil dan lebih kokoh, ya. Tapi kita sekarang maju ke 2008, pada saat itu juga krisis keuangan global ini terjadi di Amerika Serikat dan juga sebagian besar negara di Eropa. Ini juga yang terkena dampak memang adalah negara-negara maju, ya. Tapi kita lihat di saat itu negara berkembang masih tetap bisa survive ataupun bisa bertahan. Nah, namun demikian di 2020 ini kondisinya adalah baik negara maju dan juga negara berkembang sama-sama mengalami kendala yang sama, yaitu semua negara struggling ataupun berjuang untuk menangani penyebaran COVID-19 ini, ya, sehingga responnya pun juga relatif hampir sama semuanya, meskipun nama-namanya agak berbeda, yaitu restriksi atau pembatasan kegiatan ekonomi, ya, baik misalkan di luar Indonesia kita mendengar ada istilah lockdown, karantina, ya. Tapi kalau kita lihat di Indonesia PSBB, gitu, ya. Jadi makanya, dan kita tahu bahwa dengan adanya pembatasan kegiatan ekonomi tersebut, ini juga berdampak pada sisi permintaan dan juga sisi penawaran, ya. Di sini bisa kita lihat bahwa dari sisi bisnis, yang tadi saya katakan bahwa pada saat kegiatan ekonomi itu dibatasi, tentu operasional ataupun kegiatan produksi pun juga menurun, ya, sehingga makanya produksi dari sebagian besar sektor ekonomi juga menurun cukup tajam, ya, sehingga kapasitas produksi menurun, investasi melambat, dan juga penggunaan modal dan juga labor pun juga menurun, ya, sehingga makanya kalau kita lihat sini dari sisi penawaran sendiri atau dari sisi produksinya, dengan tadi pembatasan sosial skala besar, kegiatan industri manufaktur juga menurun, sehingga memang akan berdampak juga pada pengurangan dari karyawan ataupun dirumahkan sementara waktu ini, ya, sehingga dan di sisi permintaannya kita tahu bahwa dengan adanya penurunan kapasitas produksi dan akhirnya berimplikasi pada pengurangan jumlah karyawan ataupun dirumahkannya karyawan, tentu ini akan berdampak juga pada penurunan pendapatan masyarakat, ya, khususnya kalau kita lihat juga adalah para pekerja di sektor non formal, ya. Kita tahu bahwa di Indonesia sendiri pekerja di sektor non formal ini masih mendominasi, ya, sekitar 55%, ya, dibandingkan yang bekerja di sektor formalnya, ya, sehingga kita tahu bahwa pada saat terjadi PSBB di Indonesia, saya ambil contoh,
ya para pekerja non formal inilah yang terkena dampak juga cukup signifikan ya, karena tentu ya tadi karena kebutuhan sehari-harinya itu memang diperoleh ataupun dinafkahi dengan kegiatan mencari nafkahnya setiap hari juga gitu. Sehingga pada saat tidak dapat, misalkan saya sebagai misalkan ojek online sendiri dia ataupun para pekerja di mall-mall yang tutup, tentu pada akhirnya ya tadi penurunan pendapatannya cukup signifikan ya, sehingga makanya kita lihat di sisi kirinya di sini adalah household, yaitu rumah tangga, konsumsi masyarakat menurun ya, daya masyarakat menurun, dan saat ini pun juga masyarakat juga cenderung lebih concern ataupun lebih fokus bagaimana mengamankan dulu konsumsi basic needs-nya, yaitu kebutuhan dasarnya ya. Salah satunya adalah makan minuman ya, sehingga memang secara umum konsumsi masyarakat cenderung melambat ya, yang biasanya orang udah pertengahan tahun ini udah mulai jalan-jalan ya, traveling, tapi dengan adanya COVID ini tentu dibatasin semua, jadi sektor pariwisata juga terganggu ya. Misalkan tiap 6 bulan ataupun tiap tahunnya orang biasanya belanja otomotif juga, saya pikir ini saat ini juga masih menunggu ya momentum yang tepat, apakah ini waktu yang tepat untuk belanja otomotif atau belanja non-durable goods lainnya gitu ya, durable goods lainnya, sehingga ini menjadi salah satu pertimbangan juga di kondisi saat ini, karena pastinya buat rumah tangga dan juga perusahaan tentunya semuanya strateginya adalah mengencangkan ikat pinggang ya, karena cash is the king ya, liquidity is the king gitu untuk di kondisi saat ini, karena bagi perusahaan ataupun rumah tangga ya perlu harus mengamankan bagaimana cash flow-nya ya, kurang lebih kira-kira sekitar 6 bulan ke depan gitu. Jangan sampai nanti ada kekurangan cash sehingga akhirnya terganggu juga operasional dari perusahaan dan juga dari sisi rumah tangga gitu. Lalu kita lihat juga di sini adalah dampaknya juga kepada sektor pemerintah ya. Di sini kita tahu bahwa dengan adanya penurunan aktivitas ekonomi dari sisi produksi dan juga penurunan konsumsi masyarakat, penerimaan pendapatan pemerintah pun juga menurun ya, tax ini menurun ya. Tapi di sisi lainnya juga pengeluaran pemerintah ini cenderung meningkat ya, karena tadi ada langkah-langkah respon yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu melalui stimulus ekonominya ya. Tapi kita lihat overall secara globalnya ini kurang lebih terjadi di hampir seluruh negara yang sudah yang mengalami COVID-19 Bapak Ibu ya. Jadi di lebih dari 200 negara kondisinya sama, yaitu bahwa kondisi dari sisi permintaan dan juga dari sisi produksinya terganggu ya, sehingga makanya kalau kita secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi global pun juga di 2020 ini cenderung melambat cukup signifikan ya. Bahkan beberapa lembaga internasional, IMF, World Bank sendiri memperkirakan bahwa 2020 diperkirakan pertumbuhannya negatif, dan bahkan ini lebih berat dibandingkan krisis yang pernah dialami oleh ekonomi global 1930, yaitu pada saat Great Depression ya. Jadi ini yang perlu kita harus waspadai, bahwa kondisinya memang betul tadi Pak Heran sampaikan bahwa kejadiannya sangat unprecedented ya, artinya tidak ada yang bisa memperkirakan ya seberapa begitu dahsyatnya dampak dari COVID-19 ini, meskipun tadi death rate-nya sendiri relatif lebih rendah dibandingkan SARS ataupun MERS, tapi penyebarannya sangat signifikan, sangat pesat, dan tadi berdampak signifikan juga buat perekonomian domestik dan juga global. Nah, di sini mungkin akan kami sampaikan juga bagaimana ya tadi kondisi di mana ekonomi global yang melambat tersebut. Ya ini karena ini akan berdampak juga pada sektor manufaktur. Ya, di sini kita lihat bahwa ini adalah kondisi aktivitas industri manufaktur ya di berbagai negara di dunia. Dan di sini kalau kita lihat yang warna hijau itu China ya, memang ini sudah menurun bahkan sejak dari awal tahun ya, karena kita tahu bahwa lockdown di China itu memang China yang negara pertama yang melakukan lockdown dibandingkan dengan negara lainnya ya, sehingga kalau kita lihat di sini aktivitas manufaktur China di kuartal 1 itu melambat ya. Tapi kalau kita lihat saat ini pada saat di kuartal kedua ini sudah mulai ada tanda-tanda perbaikan, dan ini terbukti Bapak Ibu bahwa di kuartal 1 memang pertumbuhan China ini melambat ya, hampir negatif 7%-an ya, 6,8%. Tapi kita lihat di kuartal kedua ini pertumbuhan ekonomi China ini sudah positif ya, 3,2%. Ya, artinya ini menunjukkan bahwa tanda-tanda pemulihan dari China sudah mulai terlihat. Ya. Tapi kita lihat di sini negara-negara lainnya selain China ini justru malah di kuartal 1-nya masih
masih oke-oke saja gitu ya. Di sini kita lihat adalah Eropa, Amerika Serikat, Jepang, bahkan Indonesia dan juga India pun juga di kuartal 1 ini sampai dengan kuartal 1 juga masih tumbuh cukup baik ataupun masih dalam fase-fase yang positif ya. Artinya karena ini benchmarknya 50 Bapak Ibu. Jadi kalau di atas 50 artinya kegiatan manufakturnya itu meningkat, tapi kalau di bawah 50 artinya kegiatan manufakturnya ataupun industrinya berkontraksi ya. Dan di sini kalau kita lihat memang bottom levelnya itu terjadi di bulan April dan juga Mei gitu. Di bulan April dan Mei gitu. Jadi makanya kita lihat sini di bulan April Mei menurun, tapi di Juninya sudah mulai ada tanda-tanda meningkat ya. Jadi ini juga menunjukkan bahwa aktivitas sektor industri sudah mulai kembali bangkit, meskipun memang kalau kita bisa katakan di sini secara overall ya kuartal kedua ini masih lebih rendah dibandingkan kuartal pertama seperti itu. Lalu berikutnya, nah di sini kita juga karena tadi kondisi ekonomi globalnya melambat, lalu kita juga aktivitas manufaktur menurun. Di sini kita juga beberapa harga komoditas pun juga cenderung masih lemah ya. Di sini kita lihat adalah harga minyak dunia. Misalkan kita lihat di sini harga minyak dunia juga saat ini masih berada di kisaran 40 hingga 50 dolar per barel ya. Dan ini kondisinya juga dipengaruhi karena nggak bisa traveling ya, sektor aviation juga menurun ya, melambat, sehingga permintaan terhadap minyak mentah ataupun oil ini juga turun signifikan sekali, sehingga harga minyak dunia pun juga relatif jatuh ya. Dan tapi kalau kita lihat dalam 2 bulan terakhir ini sudah mulai ada tanda-tanda meningkat ya, meskipun memang sekali lagi secara level ini belum ataupun masih di bawah dari harga komoditas di tahun 2019 ya. Nah, sini tapi ada beberapa sektor yang cenderung juga cukup positif ataupun cukup membaik ya saat ini, yaitu salah satunya CPO ya. Di sini kalau kita lihat juga ini juga terkait juga dengan kebijakan pemerintah terkait dengan B30 ya. Dari tahun lalu kita pemerintah mengimplementasikan B20 ya. Ini kenaikan dari domestic market obligation ini juga cenderung bisa mendorong ke konsumsi dari CPO sendiri ya. Dan ini kita lihat juga bahwa dari sisi komoditas ini juga akan sangat berpengaruh juga sebenarnya Bapak Ibu terhadap bagaimana perilaku konsumen masyarakat Indonesia, karena kita tahu bahwa komoditi ini masih menjadi pendorong utama ya buat perekonomian Indonesia ya, khususnya buat masyarakat ataupun rumah tangga yang berada misalkan di daerah-daerah yang penghasil komoditas ya, misalkan di Sumatera, Kalimantan, itu behavior dari usahanya ataupun behavior dari konsumsinya itu akan sangat dipengaruhi juga oleh harga komoditas ya. Jadi makanya spending dari masyarakat di Indonesia itu juga cukup dipengaruhi juga cukup sangat dipengaruhi juga oleh harga komoditas ya, karena kita tahu bahwa 50% hingga 60% dari total ekspor kita itu masih ekspor komoditas ya. Dan tadi saya katakan bahwa para masyarakat di luar Pulau Jawa itu masih mengandalkan komoditas ya sebagai kegiatan ekonominya ya. Tapi di sini kita harga coal tadi di satu sisi CPO sudah relatif belum meningkat, tapi coal ini masih tertahan penguatannya. Nah, ini data-data yang sudah dirilis ya di kuartal pertama. Kalau kita lihat di sini sebagian besar negara pertumbuhan ekonominya sudah terkontraksi di kuartal pertama ya. Ini tidak Jepang, China ya, dan juga negara Eropa ya, dan juga beberapa negara di Amerika Selatan itu sudah mengalami pertumbuhan yang negatif Bapak Ibu. Dan di sini kalau kita di China ya, di kawasan Asia ya, di sini kalau kita bisa lihat Indonesia salah satu negara di mana kuartal 1 itu masih bisa tumbuh positif ya. Kita lihat di sini ya, bahkan negara tetangga Singapura itu di kuartal 1 sudah negatif, dan kuartal kedua sendiri sudah negatif cukup dalam ya, 12,6%, dan bahkan Singapura sudah dinyatakan masuk dalam resesi ya. Lalu data berikutnya juga adalah South Korea ya. South Korea juga di sini secara kuartal, ini juga kuartal by kuartal, 2 kuartal berturut-turut mengalami pertumbuhan negatif ya. Artinya juga South Korea juga masuk dalam resesi ya. Tapi kita lihat good newsnya adalah tadi China ya. China di kuartal 1-nya meskipun negatif 6,8%, tapi
data di kuartal keduanya sudah positif, kembali positif. Jadi China ini berhasil keluar dari jurang risiko resesi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ya ini makanya tentu penanganan COVID yang baik tentunya akan sangat berdampak pada pemulihan ekonomi masing-masing negara, sehingga makanya ini menjadi salah satu kunci untuk bagaimana pemerintah dapat menangani COVID ya, supaya tadi penyebarannya ini bisa dapat dibatasi. Nah ini mungkin dalam beberapa slide ke depan ini terkait dengan proyeksi dari lembaga internasional ya terhadap ekonomi global dan juga ekonomi domestik. Ya, di sini kalau kita lihat secara ekonomi global baik oleh Bank Dunia ataupun World Bank ini diprediksi tumbuhnya negatif ya 5,2% tahun ini. Ya. Lalu Indonesia tumbuhnya 0% tahun ini. Jadi 0% tidak negatif tapi tidak bertumbuh juga, stagnan 0% ya. Ini oleh Bank Dunia. Ya. Tapi kalau kita lihat tahun depan ekspektasinya baik dunia dan juga ekonomi domestik ya, ekonomi domestik ini tahun depan ini perkirakan bisa tumbuh 6,9% ya, kalau secara globalnya 4,2%. Ya, jadi kalau kita lihat memang meskipun tahun ini melambat cukup signifikan, tapi ekspektasinya tahun depan pun juga ini membaik juga cukup signifikan juga. Nah, baik dari Asian Development Bank ini juga sama Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini perkirakan 2,5%, ya tahun depan 5%. Ya. Lalu IMF ya, ini juga baru di bulan Juni lalu memang. Di sini juga terkini ya, sudah terkini juga proyeksinya bahwa pertumbuhan global itu diproyeksi 4,9% negatif. Ya. China di sini ekspektasinya adalah masih tumbuh 1%. Ya. Tapi kita lihat tahun depan oleh IMF proyeksi dari ekonomi globalnya membaik jadi 5,4%. Ya. Nah lalu kalau kita lihat versi dari OECD juga ini lebih negatif lagi ya. Kalau kita lihat di sini hampir sebagian besar negara-negara di dunia ini pertumbuhannya negatif tahun 2020 ini. Ya. Nah sekarang kita lihat bahwa di pertumbuhan secara kuartal kedua ini ya, jadi ekspektasinya bukan hanya Indonesia saja, tapi sebagian besar negara di dunia ini pertumbuhannya diperkirakan negatif. Ya, ini Amerika Serikat negatifnya diperkirakan negatif hampir 10%, Inggris negatif 15%, Jerman negatif 11%, Prancis negatif 17%, Jepang juga negatif 8%. Dan juga di kawasan Asia juga sama ya, di sini kita lihat bahwa Malaysia diperkirakan negatif 8%, ya, lalu Singapura sudah keluar datanya bahkan lebih dalam lagi ya, 12% ya. Ini dan India juga negatif 12%. Ya, jadi Indonesia diperkirakan kalau kita lihat dari proyeksi dari Kementerian Keuangan ini pergerakan devisa negatifnya hingga 4% untuk kuartal kedua. Ya. Nah ini Bapak Ibu summary-nya ya dari yang proyeksi yang tadi saya sampaikan, bahwa kondisinya adalah baik IMF, OECD, World Bank ya, ini ekspektasinya bahwa sama-sama di tahun 2020 ini melambat, tapi di tahun depannya cenderung lebih membaik. Ya, artinya ini tanda-tanda perbaikan itu akan mulai kita bisa lihat ya, paling cepat itu di kuartal keempat tahun ini hingga awal tahun 2021. Lalu kita lihat bagaimana transmisi dampaknya pada ekonomi domestik ya. Di sini kalau kita lihat data BNPB yang disampaikan melalui websitenya, saat ini Indonesia jumlah kasusnya sudah di atas 100.000. Ya. Ini kita lihat bahkan melampaui dari kasus yang muncul di China. Ya. Jadi ini juga menjadi salah satu warning alert ya buat Indonesia dan juga pemerintah. Ya. Bagaimana penanganan COVID ini memang harus bisa kita tekan ya, karena tadi kuncinya adalah negara-negara yang berhasil menangani COVID dengan baik itu tentunya adalah pemulihan yang lebih cepat dan bahkan bisa keluar dari jebakan ataupun dari jurang resesi seperti yang dialami oleh China ya, karena China kita lihat lockdownnya kurang lebih hampir 3 hingga 4 bulan lebih, tapi kuartal keduanya sudah tumbuh kembali positif. Jadi ini juga menjadi salah satu kondisi yang perlu kita dorong bersama juga, kita dukung pemerintah ya, karena pemerintah juga beberapa pemerintah daerah juga sudah mulai merelaksasi PSBB-nya, sehingga di sisi lainnya juga kegiatan ekonomi sudah mulai kembali berjalan ya, tapi ya tadi sisi lainnya masyarakat dan juga sektor usaha juga perlu lebih concern ya, bagaimana tadi meningkatkan protokol kesehatan ya, baik di tempat bekerja dan juga di
dimanapun kita berada kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang memang harus tetap ketat gitu ya, karena meskipun dilonggarkan aktivitas ekonominya tapi tetap protokolnya harus dijaga gitu ya. Nah ini untuk ekonomi Indonesia sendiri yang tadi saya katakan bahwa 2020 ini memang cukup bervariasi Bapak Ibu. Kementerian Keuangan itu dalam skenario yang sangat berat pertumbuhannya negatif 0,4%, tapi dalam skenario berat positif 1% ya. IMF tadi 0,3% negatif, World Bank tadi 0%, ya OECD tadi negatif ya hampir 4%, ADB negatif 1% dan Bloomberg positif 0,5% ya. Tapi benang merahnya adalah kalau kita lihat 2020 meskipun tadi saya ulang lagi 2020-nya melambat, tapi 2021-nya kita lihat ekspektasinya sudah kembali membaik ya. Bahkan memang ya kita lihat ini ini juga hal proyeksi yang baik ini di 2021 juga akan sangat pengaruh juga oleh bagaimana tadi pemulihan ekonomi kita, seberapa cepat pemulihan kita, bagaimana seberapa cepat juga stimulus yang diberikan oleh pemerintah ini bisa tersampaikan, tersalurkan ke masyarakat dan juga sektor usaha. Nah di sini mungkin terkait juga dengan nilai tukar rupiah juga, bahwa kalau kita lihat dibandingkan dengan bulan Maret ya, ini bulan Maret itu memang terjadi kepanikan ya di pasar keuangan global ya. Pada saat WHO menetapkan pandemi global ya COVID-19 ini, terjadi memang dana asing yang keluar cukup signifikan dari pasar keuangan negara berkembang ya. Tapi kalau kita lihat sampai dengan bulan Juni ini dan juga hingga Juli ini memang terlihat bahwa outflow-nya ataupun keluarnya dana asing itu tidak signifikan dibandingkan dengan bulan Maret. Artinya dana-dana asing pun juga sudah relatif mulai masuk ya. Kemarin juga Kepala BKPM juga mengatakan, melaporkan bahwa realisasi investasi kuartal kedua ini juga relatif cukup baik. Nah di sini kalau kita lihat juga rupiah saat ini posisinya juga memang sebagian besar Bapak Ibu ya, kalau kita bisa lihat sini perbandingan dengan mata uang Asia lainnya dan negara berkembang lainnya, rupiah memang bukan yang paling lemah ya. Di sini kita lihat bahwa ada mata uang lainnya yang lebih lemah, yaitu Brazil, Argentina, Meksiko ini relatif di paling dalam pelemahannya terhadap US dollar ya. Artinya ini juga menunjukkan bahwa confidence dari investor asing pun juga masih tetap baik dan di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Nah ini snapshotnya Bapak Ibu kalau kita lihat secara general ya, ini kuartal 1 2,97, inflasi per Juni 1,96%, tadi rupiah kita melemah 5,37% year to date, suku bunga acuan BI 4% ya, lalu trade balance kita surplus di Bapak Ibu 5,5 bilion di semester pertama, lalu defisit transaksi berjalan kita juga negatifnya menurun, dan neraca pun foreign reserve cadangan devisa pun juga ini cenderung meningkat dibandingkan akhir tahun lalu. Jadi artinya memang ada data-data yang masih mengindikasikan lemahnya ekonomi, khususnya inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi dan juga trade balance ya, neraca perdagangan ini yang surplus justru malah ini mengindikasikan bahwa impornya yang turun lebih dalam dibandingkan ekspor. Nah di sini Bapak Ibu ini data dari Kementerian Keuangan ya. Di sini kalau kita petakan ya memang ada beberapa sektor yang berpotensi menjadi winners ya, tapi juga ada beberapa sektor pula yang diperkirakan bisa menjadi losers ya. Nah saya mungkin awali dulu dari sektor-sektor yang berpotensi menjadi losers, yaitu pariwisata. Tentu ini Pak, ini sudah terlihat jelas Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat datanya di kuartal 1 itu jumlah wisatawan asing sudah mulai turun ya, lebih turun lagi di kuartal kedua ya. Artinya kondisinya karena tadi border di antar negara juga intra negara ini mulai dibatasi, sehingga untuk kegiatan pariwisata pun juga melambat cukup signifikan ya, sehingga itu yang menjadi salah satu indikasi bahwa sektor pariwisata ini juga salah satu potensi yang menjadi losers. Lalu ini juga kaitannya dengan pariwisata, tentu transportasi darat, laut dan udara pun juga menurun ya. Ini juga menjadi salah satu, ini sangat berkaitan, bisa kita katakan seperti itu. Lalu konstruksi juga sama Bapak Ibu, kalau kita lihat juga dari sisi sektor konstruksi ini juga terkendala ya, karena proyek-proyek infrastruktur itu kan jumlah tenaga kerjanya banyak sekali, besar sekali gitu, sehingga untuk membatasi tadi penyebarannya tentu
tentu proyek-proyek ini pun juga akhirnya ditunda ya, sehingga makanya konstruksi juga menjadi salah satu sektor yang berpotensi jadi losers. Pertambangan juga sama Bapak Ibu juga menjadi potensial losers karena kita tahu bahwa tadi efek dari perlambatan ekonomi global, harga komoditas pun juga menurun cukup signifikan ya, dan juga kalau kita lihat juga investasinya dari investor asing di sektor pertambangan juga ini agak mulai melambat ya dari kuartal 1 hingga kuartal kedua ya. Nah, ada juga tapi sektor yang dampaknya tidak terlampau signifikan dampaknya. Tadi kan pertambangan, transportasi, konstruksi, pariwisata ini dampaknya sangat signifikan. Tapi ada juga yang sektor-sektor yang medium lah ya, dampaknya, yaitu keuangan, otomotif, UMKM, juga pertanian ya, dan juga logistik ya. Jadi kalau kita lihat ada 5 sektor ini yang sebenarnya tidak terkena dampak yang sangat signifikan, tapi tidak juga mendapatkan dampak positif juga ya. Yang tadi saya katakan terkait dengan otomotif ini juga menjadi hal yang juga cukup signifikan khususnya di kuartal kedua ya, karena kalau kita lihat dengan adanya PSBB ini aktivitas masyarakat pun juga akhirnya terbatas ya, karena semuanya working from home, study from home ya, ibadah dari rumah, semuanya di rumah, jadi mobilisasi masyarakat pun juga jadi terbatas gitu ya, dan sehingga makanya penjualan otomotif juga di kuartal kedua itu menurun ya. Nah, selain itu juga misalkan ada UMKM dan juga pertanian. Nah, ini juga bisa menjadi sektor yang bisa menjadi loser tapi juga bisa menjadi winners ya. Di sini kita UMKM dan pertanian ini juga sebenarnya ini masih menjadi pendorong utama ekonomi Indonesia ya, khususnya UMKM ya. Karena kita tahu bahwa UMKM itu berkontribusi lebih dari 60% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, PDB kita, dan juga berkontribusi lebih dari 90% penyerapan tenaga kerja itu diserap di sektor UMKM ya. Tapi kita lihat UMKM ini juga terkena dampak ya, sekali lagi karena semua segmen ekonomi ya, baik korporasi, small medium enterprises ya, mikro dan kecil, itu semuanya kena ya. Jadi terus juga UMKM ini ya. Jadi makanya, tapi kita bandingkan dengan korporasi tentunya agility kemampuan agility dari sektor UMKM ini semestinya harusnya bisa lebih baik ya, karena lebih bisa adaptif ya dengan kondisi yang ada saat ini, dan tadi cenderung akan lebih bisa beradaptasi ya dengan kondisi bagaimana sektor-sektor apa yang saat ini sedang lagi dibutuhkan ya. Dan juga ini untuk tadi dijaga supaya performance keuangannya pun juga bisa lebih terjaga ya. Nah, sekarang yang menjadi potential winners di sini ada beberapa sektor. Ada tekstil, produk tekstil, kimia farmasi, lalu makanan minuman ya. Tentu makanan minuman kita tahu bahwa dengan COVID-19 ini tentu yang tadi saya katakan bahwa kebutuhan dasar itu yang tentunya akan diprioritaskan ya, sehingga makanan minuman ini masih tetap masih tetap tumbuh. Lalu ada tekstil dan produk tekstil ya, Bapak Ibu juga bisa kita lihat sih bahwa tekstil dan produk tekstil ini juga terkait juga dengan kemarin memang ya, sekali lagi mungkin yang ingin saya sampaikan bahwa ini secara umum Bapak Ibu, jadi secara umum dari sisi sektornya memang ini bisa menjadi losers tapi bisa menjadi winners, tapi tidak semuanya ya. Jadi per masing-masing perusahaan pun juga ini kondisi bisa berbeda-beda ya. Misalkan tadi di sektor pariwisata ada salah satu perusahaan yang tadi bisa berinovasi atau bisa mencari terobosan dan bisa berinovasi, tentu kondisinya tidak semuanya di sektor pariwisata itu jelek ya. Dan juga sama juga misalkan di sektor tekstil ini tentu ada beberapa perusahaan ataupun sektor usaha yang bisa beroperasi ya. Kalau kita lihat di sini dengan kemarin kebutuhan APD dan juga masker yang menurun cukup tajam ataupun sangat berkurang kita lihat di dalam negeri, sehingga sektor beberapa usaha di sektor tekstil ini akhirnya diberdayakan oleh Kementerian Perindustrian sehingga boleh beroperasi ya. Lalu kimia farmasi terkait dengan alat-alat kesehatan juga permintaannya sangat tinggi sekali ya. Lalu kita lihat juga jasa telekomunikasi dan elektronik ya. Di sini kita lihat juga jasa telekomunikasi elektronik ini juga masih cukup tinggi, masih sangat tinggi permintaannya, apalagi dengan new normal ya, dari kegiatan kegiatan ekonomi kita ya saat ini. Seperti yang kita lakukan saat ini adalah pertemuan melalui daring ya, artinya online ini masih akan sangat diperlukan ya dalam beberapa bulan ke depan ini, karena kita tahu bahwa juga vaksinnya memang good newsnya juga dari sisi
update dari COVID globalnya adalah vaksin sudah mulai diuji cobakan ya, di berbagai negara, dan bahkan minggu lalu saya mendapatkan berita bahwa salah satu perusahaan farmasi di Amerika itu sudah di order ya, sudah mendapatkan order dari pemerintah Amerika Serikat untuk terkait dengan vaksin ya, sehingga kita harapkan dalam beberapa bulan ke depan ini sudah bisa diuji cobakan dan kita harapkan hasilnya bisa optimal ya. Nah, berikutnya juga ada jasa logistik ya. Tadi kita lihat bahwa dari sisi transportasi, tentu transportasi penumpang itu juga menurun cukup signifikan, tapi dari sisi logistik yaitu transportasi barang ini masih tetap jalan ya. Tadi sekarang di masyarakat ini sekarang belanjanya online ya, karena tadi tidak bisa langsung datang ke mall ataupun ke pusat perbelanjaan. Sekarang semuanya melalui online ya, e-commerce dan juga digital financial service ini terus akan meningkat terus ke depannya ya. Dan saat ini untuk belanja pun juga sekarang sudah seamless ya, untuk shopping itu saat ini kita tidak perlu lagi langsung bertatap muka ya. Jadi kita bisa dan ini saya pikir bisa menjadi new normal ke depannya ya, karena saya dengar sekarang di China ini sedang mengembangkan, jadi untuk masyarakat ataupun konsumen yang mau belanja itu yang melalui aplikasi ya, dia bisa berkomunikasi dengan dengan penjual di tokonya ya, tapi penjual tokonya tetap ada di mall, jadi mall tetap ada, tapi dari situlah transaksi ataupun komunikasinya bisa berjalan, sehingga ini juga bisa menjadi new normal ke depannya. Lalu kita masuk ke sektor ekonomi, Bapak Ibu. Di sini kita lihat bahwa dari sisi sektor manufaktur ini kontribusinya memang masih paling besar, Bapak Ibu, sekitar 20%. Ya. Tapi di kuartal pertama ini sudah melambat, Bapak Ibu. Ya. Kita lihat di sini bahwa di kuartal keempat tahun lalu itu masih bisa tumbuh 3,7%, tapi sudah melambat di kuartal 1 2020 ini, ya, melambat kisaran 2%-an. Ya. Nah, sektor-sektor yang sekunder lainnya misalkan seperti perdagangan, transportasi dan juga perdagangan ini juga melambat ya. Ini saya tandai dengan label merah ya. Tapi di sisi lainnya yang tadi kita lihat adalah sektor-sektor misalkan terkait dengan information communication ya, terkait dengan IT, digital, ini masih bisa tetap survive ya, bahkan bisa terjaga pertumbuhannya di kuartal 1 ini, bahkan bisa tumbuh sekitar 9%-an, bahkan hampir 10%-an ya. Lalu kita juga ada sektor jasa pendidikan ya, education, ini juga masih bisa survive. Kesehatan tentu ya, tadi saya katakan bahwa permintaan masyarakat terhadap obat-obatan, alat kesehatan juga meningkat, sehingga jasa kesehatan pun juga meningkat ya, meskipun memang kontribusi dari sektor-sektor jasa ini memang relatif kecil ya, sehingga makanya ini juga menjadi salah satu hal yang harus direspon oleh pemerintah juga ya, untuk bisa mendorong percepatan pemulihan ekonomi ini. Pemerintah juga perlu harus bagaimana memberikan stimulus ya bagi sektor industri pengolahan atau manufaktur tersebut ya. Nah di sini kalau kita lihat juga dari sisi sektor ekonominya terlihat jelas Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat dari sisi realisasi penerimaan pajak ya sampai dengan semester 1 tahun ini relatif semua sektor mengalami penurunan ya. Pertambangan menurun cukup signifikan ya, menurun hampir 36% ya. Konsumsi dari sisi konsumsi penerimaan pajaknya turun hampir 12%, perdagangan turun 13%, pengolahan juga turun hampir 13% juga ya. Jadi kita lihat dari sisi dari sisi penerimaan pajak pun juga ini menurun ya, artinya ya tadi ya karena kegiatan produksi yang melambat, penjualan salesnya juga menurun, sehingga ya performance dari sebagian besar sektor juga menurun. Nah kalau kita lihat secara provinsi ya, kita lihat juga di sini sebagian besar provinsi juga sudah mengalami perlambatan di kuartal 1 ya, terutama kita bisa lihat di sini adalah dua provinsi yang juga menjadi tujuan turis ya, pariwisata, yaitu Jogja dan juga Bali ya. Di sini kita lihat bahwa di kuartal utama ini sudah mengalami pertumbuhan yang melambat ya, tapi kita lihat di sini khususnya di DKI Jakarta ini justru malah bisa bertahan ya, masih bisa tumbuh di atas 5% ya, bahkan melampaui dari pertumbuhan nasional ya, DKI Jakarta, karena kita tahu bahwa dengan adanya PSBB ini pun juga ini juga akhirnya membatasi mobilitas, sehingga money flows ataupun peredaran uang itu hanya beredar di masyarakat di Jakarta saja, di kota besar ya, sehingga makanya apalagi kemarin di kuartal kedua kita tahu bahwa biasanya ada kegiatan mudik ya, lebaran itu biasanya menjadi driver penggerak
seluruh sektor ekonomi, termasuk juga sektor otomotif. Tapi dampaknya ini hilang ya karena pemerintah membatasi dan juga membatasi untuk dan melarang bahkan untuk mudik. Ya. Nah, kalau kita lihat secara umum ekonomi kita ini sebenarnya kontribusinya itu masih sangat didominasi oleh konsumsi rumah tangga, ya. Dan ini juga menjadi salah satu hal yang berdasari beberapa pernyataan juga dari lembaga internasional baik IMF dan juga World Bank yang mengatakan bahwa kecepatan dari pemulihan ekonomi kita ini mestinya lebih cepat ya dibandingkan dengan negara lain, misalkan seperti Singapura. Kuartal kedua kemarin negatif cukup dalam ya, karena apa? Bahwa struktur ekonomi Singapura itu sangat bergantung pada sektor jasa dan juga ekspor ya. Jadi berbeda karena dengan kondisi tadi globalnya masih melambat, tentu kegiatan perdagangan ekspor impor juga turun ya, sehingga ini menjadi salah satu sinyal bahwa negara-negara yang tadi bergantung pada kegiatan ekspor ya, seperti Singapura, lalu Thailand, Malaysia ya, dan juga ekspor komoditas lainnya ini juga tentunya akan bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi juga lebih dalam ya, dan akhirnya pemulihannya juga lebih lambat lagi. Tapi kita lihat di sini bahwa konsumsi rumah tangga ini masih menjadi pendorong utama ya, sehingga kita memang tidak bergantung sepenuhnya dari ekspor ya. Jadi tentunya untuk bisa mempercepat pemulihan ekonomi nasional, sekali lagi pemerintah juga perlu mengarahkan stimulusnya ini untuk bagaimana menjaga daya beli masyarakat ya, supaya spending masyarakat ini bisa tetap terjaga ya, sehingga nanti kita harapkan bahwa beberapa indikator dari konsumsi masyarakat ini seperti penjualan eceran, lalu kita lihat juga penjualan otomotif ini bisa kembali pick up lagi nanti di kuartal ketiga dan bahkan kuartal keempat. Di sini Bapak Ibu kalau kita lihat yang tadi ini mengonfirmasi saja bahwa konsumsi masyarakat ini masih fokus ke makanan minuman ya, food and beverages ya. Di sini kalau kita lihat yang sudah negatif ini apparel, footwear ya, dan juga transportation communication ya. Jadi ini kedua sektor ini masih pertumbuhannya negatif ya. Dan di sisi lainnya juga transportasi communication yang tadi juga terkait juga dengan transportasi ya, karena tadi kebutuhan untuk belanja otomotifnya mungkin saat ini masih ditunda dulu ya, karena tadi kondisinya masih PSBB dan juga ya tadi untuk masyarakat yang terkena dampaknya ini karena tadi kan kita lihat yang tadi saya ceritakan di awal bahwa penerimaan masyarakat ini pendapatan masyarakat turun, sehingga masyarakat pun juga konsumen ini juga akhirnya ya tadi ya balik lagi bagaimana mengamankan cash flow-nya. Jadi mengupayakan supaya cash flow yang ada saat ini supaya 6 bulan ke depan ini bisa tetap terpenuhi dengan adanya dana-dana yang ada ya. Bahkan saat ini yang lagi tren juga adalah sudah adanya biasanya ini masyarakat penghasilan menengah, yaitu sudah mantap ya makan tabungan ya, karena dapatkan pendapatan dan dapatkan income, jadi mau nggak mau untuk biaya operasional kebutuhan sehari-harinya dia sudah mengambil dari tabungan ya. Itu menjadi salah satu hal yang berdampak tadi pada penjualan otomotif juga. Nah ini Bapak Ibu kita lihat trennya, ini juga menjadi salah satu indikator dari konsumsi rumah tangga, yaitu Consumer Confidence Index dan konsumen masyarakat Indonesia dan juga penjualan eceran. Ini datanya semuanya real dan juga primer ya, data primer maksudnya. Primer ini artinya ini data survei yang diambil oleh Bank Indonesia, dan ini kita lihat bahwa trennya sampai dengan April Mei itu menurun ya, tapi Juni udah mulai meningkat lagi, tapi memang secara overall masih secara rata-rata pun juga masih di bawah dari kuartal pertama ya. Jadi tapi kita lihat bahwa sudah mulai ada turning point, artinya kita harapkan ke depannya sudah mulai ada tanda-tanda yang mulai membaik, meskipun memang tadi kita lihat bahwa kecepatan pemulihan itu juga akan sangat dipengaruhi juga oleh bagaimana seberapa cepat pemerintah mengakselerasi penyerapan stimulus. Nah, di sini Bapak Ibu kalau kita lihat di penjualan otomotifnya Formula di semester 1 tahun ini, kita lihat di sini pertumbuhannya penjualan otomotif itu turun hampir 46% ya. Ya memang tadi saya katakan bahwa ini efek dari PSBB, ditiadakannya mudik ya, lebaran juga nggak seperti lebaran tahun sebelumnya ya, sehingga memang kita lihat bahwa penjualan otomotif ini menurun ya. Dan biasanya memang kalau otomotif itu biasanya akan meningkat itu biasanya setelah lebaran ya, khususnya untuk roda 4 ya. Roda 2 itu biasanya sebelum lebaran meningkat, tapi kalau roda 4 itu biasanya setelah lebaran ya. Ini bisa kita lihat dari pola-pola dari tahun-tahun sebelumnya, itu pasti selalu di pas lebaran turun, tapi setelah lebarannya langsung naik lagi gitu ya.
Tapi kita lihat di sini belum lebarannya aja turun dalam. Jadi makanya kita masih berharap bahwa kalau kita lihat dari segi otomotif kita berharap bahwa di kuartal ketiga ini sudah mulai ada tanda-tanda perbaikan ataupun tanda-tanda peningkatan penjualan. Lalu kalau kita juga dari sisi wholesale dan juga retailnya, penjualan otomotif ini pun juga masih relatif cukup signifikan penurunannya ya, sampai dengan Juni itu yang tadi saya katakan untuk wholesale-nya itu 78%, retailnya 54% turunnya. Lalu untuk two-wheeler juga sama Bapak Ibu, sama dengan, tapi ini baru sampai dengan Mei ya, data IC. Kita lihat sini sudah turun 40% ya sampai dengan Mei. Lalu inflasi tadi Bapak Ibu ya, jadi inflasi yang rendah itu juga seperti yang tadi sampaikan bahwa inflasi Juni itu di bawah 2% ya. Ini terendah juga dalam beberapa tahun terakhir ya bagi Indonesia ya. Ini menjadi satu sinyal juga bahwa karena inflasi itu dari sisi permintaan ini juga rendah ya, artinya daya beli masyarakat ini memang terganggu. Lalu dari sisi investasi juga sama Bapak Ibu, kita lihat sini jual semen turun ya, hampir 11%. Lalu kita juga penjualan alat berat juga turun 55% sampai dengan bulan Mei. Jadi memang kegiatan investasi juga menurun ya, karena tadi juga sektor usaha, sektor ekonomi pun juga akhirnya ya untuk capex yang pun juga akan mulai dibatasi. Tapi capex untuk tahun depan pun juga harapan juga kita harapkan dengan potensi dengan perbaikan ekonomi domestiknya juga global, kita harapkan ya tadi capex sudah mulai ada tanda positif ya, meskipun memang tahun ini dan juga mungkin tahun depan sebagian besar sektor, mungkin sebagian sektor juga mungkin masih wait and see dulu ya, seberapa cepat pemulihannya dan juga seberapa recovery-nya dari ekonomi global. Lalu otomotif ya, di sini kalau kita lihat secara by production ya, di sini kita lihat bahwa Bapak Ibu bisa kita lihat bahwa milestone-nya dari tahun 2000 sampai 2018 ya, kita lihat di sini bahwa produksi dari Indonesia terus meningkat ya, dari 2000, 2005, 2010 dan 2018 ya. Tapi kita juga selain Indonesia, China juga meningkat juga Bapak Ibu ya, kita lihat trackingnya di China juga bertumbuh terus, dan bahkan sekarang dari 2010 hingga 2018 ini bahkan produksi dari China ini terus berkembang ya. Jadi ini juga menjadi salah satu ya bisa ada sisi positif dan juga sisi negatifnya juga gitu Bapak Ibu. Lalu kita lihat juga di sisi penjualannya ya. Di sini kalau kita lihat dari sisi penjualan sampai dengan kita tahu bahwa Indonesia sudah masuk dalam secara global itu penjualan 1 juta ya. Jadi artinya kita masuk dalam 1 million global club. Sekarang ini kita masuk dalam ranking ke-15 ya. Jadi kalau kita secara umum ya, tadi penjualan otomotif di Indonesia ini juga masih relatif cukup baik ya dibandingkan dengan negara-negara global dan juga di Asia. Dan sini kalau kita lihat di ASEAN ya, ini kita lihat sampai dengan bulan Mei ya, secara year to date memang sebagian besar negara penjualan otomotif di negara-negara di ASEAN ini masih turun ya. Malaysia turun 48% ya, Thailand juga turun 38% ya, Indonesia turun 41%. Jadi Vietnam juga pun turun 34%. Jadi secara umum penjualan otomotif usia roda 4 ini sampai dengan bulan Mei kita bandingkan dengan peers kita di ASEAN itu relatif semuanya turun. Bahkan di ASEAN secara total sendiri ini 42% ya. Tapi kalau kita sampai dengan year to date ini ya, kita memang masih by size ya, kita masih lebih rendah dibandingkan dengan misalkan Thailand, kita masih lebih rendah ya. Tapi overall kita juga masih jadi salah satu negara dengan penjualan terbesar juga di kawasan Asia. Lalu by production juga sama Bapak Ibu, kalau kita lihat sebagian besar juga produksinya juga turun ya. Thailand turun 40%, Vietnam turun 42%, ya. Malaysia turun 51%, Indonesia turun 30%, dan overall ASEAN pun juga turun hampir 40%. Jadi produksi global pun juga di kawasan ASEAN pun juga tinggi turun ya, untuk otomotif. Kita tadi permintaannya sendiri relatif melemah ya kan, tadi konsumsi masyarakat yang turun ini. Nah lalu kalau kita lihat dari sisi di ASEAN ya, kita memang tadi yang saya katakan kita nomor 2 setelah Thailand ya. Ini kita lihat dalam 2 tahun terakhir ini kita ya saling balap ya dengan Thailand gitu ya. Nah, tapi kita lihat dari sisi market kita sebenarnya juga sebenarnya masih yang salah satu yang terbesar ya. Dari sisi market di ASEAN kita salah satu yang terbesar gitu ya. Jadi ini juga menjadi salah satu potensi bahwa
kedepannya setelah COVID ini harapannya ya penjualan otomotif bisa balik lagi ke normalnya di Indonesia, itu kita bisa harapkan di atas 1 juta unit lagi kedepannya gitu ya. Seperti itu. Lalu kalau ya kenapa? Karena kalau kita potensialnya masih sangat besar ya. Kalau kita lihat sini ratio of car ownership ini per 1000 populasi kita masih 87 orang ya. Jadi artinya dibandingkan dengan Malaysia, Thailand ya, sebenarnya potensi penjualan otomotif ke depannya ini masih tetap growing ya buat Indonesia gitu ya. Sehingga ini menjadi salah satu hal yang, dan juga kita lihat juga adalah GDP per kapita ya. GDP per kapita kita pun juga ekspektasinya meningkat, dan bahkan ini good news ya Bapak Ibu ya, secara untuk kita lihat dalam jangka menengah ke depan ya, bahwa Indonesia saat ini sudah dinaikkan peringkatnya. Kelas kita sebenarnya sudah bukan low middle income lagi ya, saat ini kita sudah high middle income ya, satu step lagi untuk menjadi negara maju ataupun menjadi high income country ya. Saat ini kan kita di middle income itu ada yang low middle, high middle ya, middle, high middle, baru kita bisa keluar dari middle income ya. Jadi potensinya kalau misalnya middle income itu dan juga high, mestinya purchasingnya mestinya dari sisi purchasing powernya harusnya bisa lebih kuat ya, dibandingkan dengan negara yang masuk dalam low middle income country. Jadi seperti itu ya. Lalu kalau kita juga dari sisi ekspornya, ini juga menjadi salah satu indikasi ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat ekspornya di 2019 memang ini menjadi potensi cukup besar juga. Jadi selain tadi konsumsi domestik, tapi kita lihat juga beberapa industri pelaku usaha di otomotif juga saat ini sudah menjangkau untuk pasar ekspor ya. Nah,